Shalom, selamat malam sahabat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan karena kasih-Nya, malam hari ini kita dipertemukan dalam renungan malam Rema. Doa Rema, sahabat semua selalu dalam keadaan baik, berlimpah damai sejahtera dan sukacita, karena kita punya Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat, sebelum kita masuk dalam perenungan, kita akan dituntun oleh ayat firman Tuhan yang terbaca dari Kitab Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama yang berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, pada tanggal 24 Maret 1820 lahirlah seorang bayi perempuan di daerah bagian utara kota New York. Saat usia 6 minggu, bayi itu mengalami demam. Namun karena kesalahan dalam penanganan dokter, kedua matanya menjadi buta. Pada tahun itu juga ayahnya meninggal dunia, sehingga bayi kecil itu hanya diasuh oleh ibu dan neneknya. Saat berusia 5 tahun, melalui pemeriksaan dokter, diketahui bahwa matanya tidak bisa dioperasi dan kebutaannya bersifat permanen. Gadis kecil itu pun menjalani hidupnya dalam kegelapan. Setelah dewasa, dia menikah dengan pria yang juga seorang tunanetra dan dikaruniai seorang anak. Namun pada usia yang ke-8 tahun, anak itu meninggal dunia, dan tidak lama kemudian suaminya pun meninggal dunia. Sahabat Rema terkasih, kekurangannya dalam penglihatan ternyata diimbangi dengan kepekaannya menulis lirik lagu dan puisi. Dalam hidup sebatang kara, pasca kematian anak dan suaminya, dia mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Namun justru dalam kesulitan itulah ia menciptakan lagu-lagu yang menguatkan jutaan orang di seluruh dunia. Dialah Fanny Crosby atau lengkapnya Frances Jane Crosby. Sahabat Rema, Mazmur pasal 23 yang ditulis oleh Daud dikenal sebagai Mazmur pelepasan. Daud menulis Mazmur ini karena mengalami kelegaan dan kelepasan dari kejaran musuh-musuhnya seperti Saul dan Absalom. Dalam Mazmur pasal 23 sama sekali tidak menunjukkan adanya ketakutan atau kekhawatiran. Sahabat, saat mengalami hal-hal buruk dalam hidup, banyak orang sering mengekspresikan melalui berbagai hal seperti tingkah laku, perkataan, pola pikir, bahkan bisa dituangkan dalam sebuah lagu yang isinya adalah ungkapan kekecewaan, kekesalan, penyesalan, dan sebagainya. Dalam ilmu psikologi, melampiaskan rasa yang dirasakan adalah hal yang wajar jika dilakukan dengan wajar. Namun, kenyataannya tidak sedikit juga orang jika mengalami hal-hal buruk, pelampiasannya kepada hal-hal yang tidak wajar dan tidak baik. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami hal-hal buruk atau masa-masa sulit dalam hidup. Sebenarnya, hal-hal buruk atau masa-masa sulit tersebut bukan hal penting yang harus diperhatikan, karena yang lebih penting dari itu adalah respon dalam menghadapinya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya pada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus bahwa tidak ada hal buruk atau masa sulit yang dapat membinasakan kita dan memisahkan kita dari kasih Allah. Karena melalui hal-hal buruk atau masa-masa sulit yang terjadi, ada rencana indah Tuhan pada akhirnya. Sahabat Rema yang terkasih, meneladani Fanny Crosby yang tidak terlena dan terjebak dalam masa-masa sulit yang dialaminya, tetapi melalui masa-masa sulitnya ia justru bangkit dan menjadi berkat melalui kelebihan yang Tuhan berikan padanya. Ia sanggup mengubah kesedihan dan penderitaannya menjadi inspirasi dan pujian bagi Allah. Pada kita masing-masing juga telah Tuhan berikan kelebihan di samping kekurangan yang ada, sehingga melalui kelebihan yang ada pada kita bisa menjadi berkat untuk menutupi kekurangan orang lain. Demikian juga dengan kelemahan yang ada pada kita merupakan kesempatan bagi orang lain untuk memberkati kita. Sahabat, Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan dan pertolongannya sangat sempurna, bahkan di masa sulit sekalipun. Tetap percaya dan andalkan Dia dengan berkata, Tuhan adalah gembalaku,
menyatakan kekurangan aku, maka kita akan melihat dan merasakan bahwa penyertaan Allah itu sungguh sempurna dan nyata senyata kita menyentuh wajah kita. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk hidup yang masih Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, melalui Rema kali ini kami diingatkan untuk tidak terlarut dalam masa-masa sulit, tetapi melalui masa-masa sulit itu, Tuhan mau agar kami bisa menjadi berkat. Tolonglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu merubah kesulitan menjadi pujian sukacita. Ampunilah dosa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan malam hari ini. Jika engkau diberkati melalui Rema kali ini, jangan lupa bagikan kepada orang lain sehingga mereka pun bisa diberkati melalui engkau. Jika Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi pada Rema selanjutnya. Selamat malam sahabat, selamat beristirahat. Kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama kita semua. Shalom.